Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN di kelas 7. Bersama saya Siti Nuryani. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan baru, yaitu pada bab 2 pelajaran PPKN kelas 7, materi tentang norma dan keadilan. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kalian siapkan dulu ya alat tulisnya, agar ketika saya menjelaskan, kalian dapat menulis poin-poin pentingnya. Yuk kita mulai belajarnya. Peta konsep pada bab 2 ini memuat beberapa poin pokok bahasan. Nah, yang pertama, poin A, yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang di dalamnya memuat materi tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Kemudian pada poin B, yaitu tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, serta poin C-nya yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pada poin A terlebih dahulu, yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Bahkan seorang ahli filsafat bangsa Yunani yang bernama Aristoteles dalam bukunya Politik mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yang artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Nah, tetapi sebagai makhluk individu, tiap orang memang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Menurut Ross Coupon, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang perlu dilindungi oleh hukum, yaitu diantaranya yang pertama adalah kepentingan umum, yang mana kepentingan umum ini contohnya seperti mempertahankan diri dari serangan negara lain. Kemudian kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat, contohnya seperti menjaga fasilitas-fasilitas publik atau umum dan kestabilan ekonomi. Kemudian yang poin keduanya yaitu yang perlu dilindungi adalah kepentingan masyarakat. Contohnya seperti perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Selain itu pun, yang lain contohnya seperti perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga, peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. Kemudian yang lainnya juga contohnya seperti kepentingan masyarakat dalam memelihara sumber-sumber sosial. Selanjutnya yang perlu dilindungi yaitu kepentingan pribadi. Di antaranya seperti contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak, berpendapat, keyakinan beragama, hak milik. Nah, kemudian contoh yang lain juga yaitu perlunya perlindungan bagi lembaga perkawinan dan kepentingan-kepentingan substansi lainnya, contohnya seperti perlindungan harta benda. Nah, inilah ada 3 pokok poin ini yang harus dilindungi oleh norma atau hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti ada perbedaan kepentingan ya. Nah, perbedaan kepentingan ini tentunya dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, permusuhan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, maka diperlukanlah suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nah, tatanan hidup atau aturan tersebut biasanya kita sebut dengan norma. Nah, norma ini dibentuk
Tujuannya untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujudlah ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Seluruh kelompok masyarakat tentunya pasti memiliki aturan ya. Bahkan kalau dicontohkan seperti permainan sepak bola pun pasti ada aturannya. Bayangkan jika sebuah permainan sepak bola jika tidak ada aturannya, maka akan terjadi kekacauan. Nah, apalagi dalam sebuah kehidupan tentunya pasti ada yang namanya aturan atau norma yang mengatur agar semuanya bisa tertib dan damai. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di dunia yang tidak memerlukan hukum dalam kehidupannya. Pasti siapapun dia, berumur tua atau muda, anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki atau perempuan, pasti semuanya memerlukan hukum atau aturan. Setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan corak budaya dan sifatnya. Nah, oleh karena itu, aturan atau norma yang berlaku dalam setiap masyarakat tentunya pasti berbeda-beda. Nah, lalu pertanyaannya sebenarnya apa sih pengertian norma itu? Kesimpulan norma itu apa sih sebenarnya? Nah, norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Istilah norma juga berasal dari beberapa bahasa asing, di antaranya adalah dari bahasa Inggris, yaitu kata norm, kemudian bahasa Yunani, nomoi atau nomos, dan bahasa Arab yaitu qaidah, yang sama-sama punya pengertian yaitu berarti hukum. Nah, apakah kalian tahu macam-macam norma yang berlaku di masyarakat? Norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat terdiri atas berbagai macam. Ya, jadi ada berbagai macam norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam pergaulan hidup, manusia dikenal adanya penggolongan norma yang dapat dibedakan atas 4 macam norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Dari keempat macam norma ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN di kelas 7. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.